안녕하세요. 제 이름은 페시타스 그네타 스카르탄중이라고 합니다. 이 문법 프로젝트에서 문법은 어떤 비교에 대해 설명하도록 하겠습니다. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan dari masing-masing verb en, don, aton, oton, yang pada di akhir presentasi akan dirumuskan kesimpulan dari perbedaan penggunaan ketiga verb tersebut. Nah, untuk memulai materi pada presentasi kali ini, ketiga verb en, don, aton, oton itu ternyata mempunyai persamaan dalam konteksnya, yaitu ketiga tata bahasa sama-sama digunakan untuk mewakili atau menerangkan aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Namun, tentu saja untuk penggunaan dari ketiga verb ini atau tata bahasa ini mempunyai konteks dan saat penggunaan yang berbeda dalam kalimatnya. Tata bahasa yang pertama adalah kata kerja ditambah dengan nen. Tata bahasa ini menunjukkan kegiatan yang sudah selesai dengan kondisi stagnan atau menerangkan kegiatan dari suatu nominal telah terjadi di masa lampau. Di sini peletakan nien atau penandaan nien itu menunjukkan bahwa kegiatan atau predikat itu telah terjadi di masa lampau. Dan tata bahasa ini selalu menempel pada kata kerja yang nanti diikuti oleh nomina. Nah, berikut adalah contoh penggunaan tata bahasa en. Jika verba berakhiran konsonan seperti mokta dan ditambahkan dengan en, maka mokta dan en akan menjadi mogen. Tetapi jika verba tersebut berakhiran vokal seperti gada, jika gada ditambahkan dengan en, maka akan menjadi gan. Contoh kalimatnya adalah 아침에 먹은 음식은 시리얼이에요, yang berarti makanan yang kumakan tadi pagi adalah sereal. Lalu contoh kedua, 저는 족자카르타에서 온 스카르라고 합니다. Saya adalah Sekar yang datang dari Yogyakarta. Selanjutnya adalah kata sifat atau kata kerja ditambah don. Tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau tetapi belum terselesaikan dan masih bisa dilanjutkan. Tata bahasa ini selalu menempel pada kata kerja dan kata sifat. Untuk penggunaan tata bahasa ini, jika dilekatkan pada verba berakhiran konsonan seperti ikta, maka akan berubah menjadi ikton. Lalu, jika berakhiran vokal seperti saranghada, akan menjadi saranghadon. Begitu pula dengan penggunaan pada adjektiva, jika adjektiva tersebut berakhiran konsonan seperti japta, akan berubah menjadi japton. Lalu, berakhiran konsonan vokal seperti ipeda akan menjadi ipedon. Untuk konteks penggunaan pada kalimat terbagi menjadi dua, yaitu menceritakan kebiasaan dan keadaan di masa lalu. Contohnya adalah kecapton mari aire bahasa yota sosari teota, yang berarti anak yang dulu rambutnya pendek itu sekarang sudah berumur 15 tahun. Lalu untuk konteks penggunaan yang kedua adalah untuk mengungkapkan hal yang belum selesai dan tertunda di masa lalu. Contohnya adalah Nega sarang hadon saramen 드디어 다시 돌아왔다, yang berarti orang yang dulu kucintai akhirnya datang kembali. Lalu tata bahasa yang terakhir adalah adjektiva atau verba ditambah aton atau oton. Tata bahasa ini menjelaskan kegiatan atau situasi yang sudah terjadi di masa lampau, bukan merupakan suatu kebiasaan, dan mengingat kegiatan atau situasi di masa lampau. Tata bahasa ini juga merupakan bentuk masa lampau dari tata bahasa sebelumnya, yaitu adjektiva atau verba plus don. Nah, tata bahasa ini juga penggunaannya tuh berbeda tergantung konteks dan kelas kata apa yang dilekati oleh tata bahasa.
Penggunaan aton-aton pada verba terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menjelaskan sesuatu yang dialami sekali atau 2 kali di masa lampau. Contohnya, 여기는 제가 새해를 받았던 성당이에요. Yang berarti, di sini adalah gereja tempat saya dibaptis. Mengapa? Karena penerimaan baptis hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, sesuai dengan penggunaan verb aton-aton pada verba. Lalu untuk contoh yang kedua, untuk menjelaskan sesuatu yang telah dialami berulang kali. Contohnya, 우리가 다녔던 초등학교 건물은 쓰러지고 말았다. Yang berarti, bangunan sekolah dasar tempat kami bersekolah dulu akhirnya runtuh atau roboh. Di sini, danyoton mewakili kegiatan yang dialami berulang kali di masa lampau. Lalu, untuk penggunaan terakhir adalah digunakan ketika sesuatu telah dimulai dan berakhir di masa lalu. Contohnya, 내가 헤어졌던 전 남자친구는 올해 결혼하기로 했다. Yang berarti, mantan pacarku yang dulu putus tahun ini akan menikah. Di sini, pelekatan aton-aton pada 헤어지다 itu menerangkan bahwa hubungan tersebut telah dimulai dan berakhir di masa lalu. Yang berarti aku jadian dengan mantan pacarku dan putus juga di masa lalu. Dan penggunaan aton-aton pada adjektiva itu untuk membicarakan keadaan tertentu di masa lalu atau untuk mengenang masa lalu. Contohnya adalah 이 사람은 옛날에 정말 착했던 사람이에요. Yang berarti dulu orang ini benar-benar orang yang sangat baik. Berarti di masa sekarang orang itu sudah bukan orang baik. Nah, kesimpulan dari materi presentasi pada kali ini adalah untuk penggunaan verba tambahan itu digunakan untuk mengungkapkan fakta suatu aktivitas di masa lalu secara umum. Dan suatu aktivitas tersebut sudah selesai di masa lalu dan hanya terjadi sekali. Lalu, untuk penggunaan tata bahasa adjektiva verba plus don digunakan untuk recalling atau mengingat aktivitas atau kondisi yang telah terjadi di masa lalu. Dan aktivitas tersebut belum tentu terselesaikan, dapat tertunda karena hal lain, dan dapat dilanjutkan. Dan biasanya terjadi berulang kali. Lalu, yang terakhir, tata bahasa adjektiva atau verba plus aton-aton digunakan untuk recalling juga atau mengingat aktivitas atau kondisi yang telah terjadi di masa lalu. Tetapi berbeda dengan adjektiva atau verba plus don, versi masa lampau dari tata bahasa ini adalah aktivitas biasanya terjadi hanya sekali saja. 그럼 여기까지 마무리하겠습니다. 이모 프로젝트 끝까지 봐주셔서 정말 감사합니다.